Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan membahas uji parametrik pada analisis regresi pada pertemuan mata kuliah pendidikan statistik. Saya bersama kelompok 10 ada teman saya M. Arifianto dengan 20101-103 dan dengan saya sendiri Nazilatul Rahma 220101-232. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas yaitu yang pertama ada pengertian regresi, yang kedua analisis regresi, yang ketiga analisis regresi linear sederhana, dan yang keempat asumsi yang harus dipenuhi. Oke, next kita lanjut ke pokok bahasanya ya. Baik, pokok pembahasan yang pertama yaitu regresi. Regresi ini secara bahasa yaitu estimasi atau prediksi. Sedangkan regresi secara istilah adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menilai seberapa besar dampak atau pengaruh dari variabel independen bebas terhadap variabel dependen atau variabel yang terikat. Nah, sebelum kita membahas regresi ini, pastinya kita harus sudah bisa menentukan dan mengetahui mana yang variabel independen dan mana yang variabel dependen. Jadi, kita harus mengetahui artinya terlebih dahulu. Variabel independen adalah variabel yang bebas atau variabel yang mempengaruhi. Biasanya variabel ini disimbolkan dengan huruf X. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau ini biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Oke, langsung saja kita akan coba mengetahui atau menentukan variabel X dan variabel Y-nya pada contoh judul yang sudah saya paparkan. Di sini ada contoh judul yaitu pengaruh metode ceramah terhadap minat belajar siswa mata pelajaran PAI. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui ya, untuk variabel independennya yaitu metode ceramah. Kenapa? Karena dia yang mempengaruhi. Sedangkan untuk variabel dependennya itu adalah minat belajar siswa. Karena metode ceramah itu akan berpengaruh terhadap minat belajarnya siswa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya dalam materi yang kedua, di sini kita akan memahami atau menganalisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk menelaah atau mengetahui hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Nah, terutama untuk mencari tahu suatu pola hubungan yang modelnya itu belum diketahui secara pasti. Di sini juga disebutkan jika variabel X adalah yang mempengaruhi dan variabel Y adalah yang dipengaruhi, maka apabila variabel X-nya berubah, otomatis variabel Y-nya juga akan ikut berubah. Nah, pada analisis regresi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis regresi linear sederhana, dan yang kedua adalah analisis regresi linear berganda, di mana jika analisis regresi linear sederhana itu hanya mencari tahu pengaruh variabel independennya satu terhadap satu variabel dependennya. Sedangkan jika regresi linear berganda itu mencari tahu pengaruh antara variabel Y-nya terhadap variabel X1 atau lebih dari 2. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis regresi linear sederhana. Di sini analisis regresi linear sederhana yaitu digunakan untuk mencari pola hubungan atau pengaruh antara satu variabel yang mempengaruhi atau bebas, biasanya disebut dengan independen, dengan variabel yang dipengaruhi atau terikat, yaitu variabel dependen. Nah, model rumus regresi linear sederhana ini biasanya tertulis Y sama dengan A ditambah B kali X. Keterangannya yaitu di mana Y adalah variabel yang dipengaruhi dan X adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas, sedangkan A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Selanjutnya, baik, nah setelah beberapa materi yang sudah kita pahami dan kita pelajari tadi, ada asumsi yang harus dipenuhi. Di sini ada 4.
Nah, asumsi yang pertama, variabel yang dicari hubungannya itu fungsionalnya mempunyai data yang berdistribusi normal. Jadi, sebelum dia diuji analisis regresi linear sederhana, data itu sudah harus diuji normalitasnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, variabelnya ini terikat atau dependent harus random, sedangkan untuk variabel bebas atau independennya itu tidak random, harus sesuai ketentuan atau yang kita butuhkan. Ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama pula. Dan yang keempat, variabel yang dihubungkan ini mempunyai skala data minimal interval dan rasio. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji parametrik dengan SPSS. Untuk uji parametriknya akan kita praktekkan secara langsung dan dijelaskan bersama teman kita M. Arifianto. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar menentukan nilai T pada regresi linear sederhana. Oke, menggunakan aplikasi SPSS. Oke, baik. Perlu diketahui bahwasanya uji regresi linear sederhana ini memiliki satu variabel ya, variabel independen 1 dan variabel dependen 1. Oke, baik. Mari kita mulai dengan pertama yaitu membuka aplikasi SPSS. Kita tunggu dulu aplikasi SPSS ini bekerja atau berfungsi. Nah, ini sudah mulai masuk. Kita bisa lihat. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa lihat. Ini dia tampilan aplikasi SPSS ya. Itu ada variabel view dan juga ada data view. Nah, ini datanya sederhana ya. Jadi ada X-nya cuma 1 dan Y-nya juga cuma 1 gitu ya. Oke, kita masuk di aplikasi SPSS. Kita masuk di variabel view, kita tulis X, kemudian kita tulis Y. Desimalnya kita buat 0 ya, karena ini bukan desimal. Kemudian labelnya kita tulisi untuk yang X, kita tulisi motivasi belajar. Ya, yang Y-nya, kemudian kita tulisi nilai belajar, gitu ya. Kita masuk di data view. Nah, sudah tampil ya. Sekarang kita masuk di data tadi, kita copy motivasi belajar dan juga nilai siswa. Kita copy, masukkan di aplikasi SPSS. Ya, kita masukkan di aplikasinya, kita copy, kita paste di sini. Ya, ini dia hasilnya. Nah, sudah muncul ya. Sekarang setelah di copy, kita masuk di analyze, kemudian regresi, kita masuk di linear ya. Setelah diregresi kita masuk di linear. Nah, ini. Nah, yang motivasi belajar kita masukkan di variabel independen ya. Kita masukkan di variabel independen, yang nilai belajar di dependen gitu. Klik OK. Ini dia hasilnya. Muncul ada variabel enter atau remove, kemudian ada model sumari, kemudian ada ANOVA ya, kita lihat ya, yang ini yang koefisiennya ini kita menentukan nilai T. Kita lihat nilai T-nya di sini 80,016 ya. Sedangkan nilai T tabelnya itu bisa kita hitung dari 15 dikurangi 2 dikurangi 1 dari jumlah, kemudian dari dua arahnya itu kemudian dikurangi 1 jadi 12. Di T tabelnya itu berjumlah 2,179. Jadi lebih besar T hitung daripada T tabel. Menentukan bahwasanya T hitung lebih besar daripada T tabel, itu berarti H0 ditolak, H1 diterima. Artinya ada pengaruh. Sedangkan signya ini kan lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia berpengaruh secara signifikan, alias H0 ditolak, H1 diterima. Jadi ada pengaruhnya gitu ya. Baik, jadi itu ya cara singkat menentukan nilai T pada uji regresi linear sederhana. Semoga bisa membantu ya. Sekian dan terima kasih. Nah, baik teman-teman, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, nah dapat disimpulkan yaitu regresi adalah sebuah metode statistik yang dimana digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jika variabel bebasnya berubah, maka variabel yang terikat juga akan ikut berubah. Regresi linear sederhana ini juga digunakan untuk melihat hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat melalui model Y sama dengan A tambah B kali X dengan syarat yang data berdistribusi normal dan berskala minimal interval. Terima kasih teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya sudah ikut belajar untuk mempelajari uji parametrik pada regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.